Jadi ketika kita pindah dari keburukan menuju kebaikan, ketika kita berjuang melawan bisikan setan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka pada saat itu dasar yang akan membuat kita menang dalam hijrah, dalam jihad yang kita lakukan ini, itu adalah dasarnya keimanan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-218, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu mereka berjihad, berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena begini, ya, kenapa ada kalimat ghafur? Sebelumnya ada amalan iman, hijrah, jihad. Karena ada kemungkinan dalam melakukan proses ini, keimanan, hijrah dan jihad, ada kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hamba yang melakukan kesalahan dalam proses tersebut. Kemudian Rahim, Maha Penyayang, itulah bentuk kasih sayang Allah, ya. Lalu kemudian diberikan balasan pahala dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, ini poin yang kedua. Jadi hijrah dan jihad itu dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah hijrah pada hakikatnya adalah meninggalkan keburukan dan dosa menuju ketaatan. Jadi kalau dalam buku ini dikatakan wa fassara sallallahu alaihi wasallam al-hijrah allati hiya fardu ain ala kulli muslim. Nah, jadi kalau dalam buku ini jelas sekali bahwa hijrah itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Tentu makna yang diinginkan di sini adalah bi annaha hijrah al-dzunub wal ma'asi, yaitu hijrah yang dilakukan dalam rangka meninggalkan, pindah dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa kepada perbuatan baik. Ini fardu ain. Gak ada seorang manusia pun yang beriman kepada Allah gugur dalam perkara ini. Maka dikatakan wa hadza fardu la yasqut ala kulli mukallaf fi kulli hal minal ahwa. Jadi kewajiban ini tidak akan gugur bagi setiap orang-orang yang mendapatkan kewajiban dalam menjalankan aturan Allah ini dalam kondisi apa. Ya, jadi nggak ada ini kan fardu aja, fardu kifayah. Jadi ente memaksa terus, nggak bisa. Ini fardu ain. Ya. Fa inna Allah harrama ala ibadihi intihad al-muharramat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hamba-hambanya untuk terjerumus melakukan perbuatan yang diharamkan, wal iqdam 'alal ma'asi. Ya, termasuk juga melakukan kemaksiatan. Ya. Nah, adapun kalau misalkan hijrah dari satu tempat ke tempat lain gimana? Ya tetap dilakukan, bahkan bisa jadi sesuatu yang dianjurkan, bahkan bisa diwajibkan. Kalau misalkan kita tinggal di satu tempat, kita nggak bisa melakukan ketaatan kepada Allah, susah sekali. Ada aja bujuk rayu dilakukan orang-orang sekitar kita, maka kondisi kayak begini harus hijrah. Kan kita tidak lupa ya, pasti masih ingat semua tentang kisah seseorang yang membunuh 99 orang. Ketika itu sang ulama, sang kiai kalau bahasa kita, menyarankan kamu harus pindah dari negara kamu, dari tempat yang kamu tinggal, karena kalau kamu tinggal di situ, walaupun kamu melakukan ketaatan pada Allah, ada kemungkinan besar akan jatuh pada kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Karena itu lingkungan ini penting dalam kehidupan seorang muslim. Mudah-mudahan ya yayasan Yanhis ini bisa merubah masyarakat minimal di desa di daerah kita Sukamaju ini. Ya.
Kalau nggak bisa ngambil besar sampai tambak bengkala satu desa, minimal satu kampung inilah ya menjadi orang-orang yang cinta kepada agama. Makanya nih ya, para mahasiswa ini diharapkan perannya ya untuk bisa membantu kita mendidik anak-anak di sini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, jadi pindah tentu wajib. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, ana bariun min kulli muslim yuqimu baina adharil musyrikin. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di lingkungan yang mayoritas orangnya melakukan kemusyrikan. Maksudnya kalau di situ nggak bisa berubah, nggak bisa merubah, nggak bisa mempertahankan agama kita, tinggalkan. Tapi kalau masih bisa berubah, masih bisa menyelamatkan keluarga kita, anak kita, walaupun nggak bisa menyelamatkan satu negara, nah udah. Dan selama pemerintahannya tidak macem-macem kepada kita, maka udah tenang. Ya gampang-gampangnya lah, ketika saya di Amerika kan mayoritas agamanya Nasrani, walaupun Nasraninya hanya KTP. Jadi jangan dianggap bahwa KTP Islam KTP aja. Ada Nasrani KTP, ada gereja-gereja di sana megah-megah, masya Allah, tapi yang datang kakek-kakek. Dan bahkan ada gereja dijual karena jamaahnya habis. Ini masjid Maunah mau dijual karena jamaahnya habis. Kata Cepi, udahlah jamaahnya tinggal saya doang, udahlah jual aja. Di sana sampai dijual gereja. Nggak jauh dari rumah saya itu ada namanya Masjid Isa bin Maryam. Ya, bisa dibuka di internet. Itu gereja besar. Ya, udah bangun gereja, ada tempat pendidikannya lagi. Jamaahnya habis, nggak ada yang datang. Akhirnya dijual sama pendetanya. Saya pergi ke Los Angeles juga, LA itu kan, Lenteng Agung. Ya. Di LA juga ada umat Islam. Kalau itu yang beli masyarakat Muslim, mayoritas orang-orang ITB. Tahu ITB kan? India, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Kalau yang di Los Angeles itu yang beli umat Islam Indonesia di sana. Gereja juga, bahkan gereja sudah lama, bisa dikatakan gereja bersejarah, dibeli. Lalu kemudian dirubah menjadi masjid, walaupun bentuk badannya, fisiknya tetap kelihatan seperti gereja. Nah kalau kayak gini boleh aja, aman. Bahkan sekarang umat Islam semakin banyak, walaupun pada pekan-pekan, bulan-bulan terakhir ini udah mulai ada macam-macam yang dilakukan oleh penduduk lainnya terhadap umat Islam. Ya, kalau memang Islamophobia mulai dari Amerika, ya, dan Eropa. Kemudian yang kelima, kita hanya 6 insya Allah. Mujahid yang sejati adalah yang berjihad melawan hawa nafsunya. Ingat, nggak mungkin orang akan melakukan jihad, mengangkat senjata melawan musuh-musuh Islam yang menyerang negaranya, kecuali dia sudah menang melawan hawa nafsunya. Ya. Makanya dasar pijakan dalam jihad qital, ngangkat senjata itu adalah bagaimana jihad melawan hawa nafsu harus dimenangkan dulu. Kalau tidak bisa dimenangkan, kalaupun dia berangkat jihad, kemungkinan matinya mati sangit, bukan mati syahid. Karena orientasinya berubah karena dunia. Ada yang kayak begitu. Bahkan sahabat Rasulullah di awal sahabat Rasulullah berjihad melawan musuh-musuhnya. Para sahabat yang lain menyaksikan bagaimana dia melawan musuh dengan demikian hebatnya, demikian dahsyatnya sampai luka-luka. Ternyata ketika dia mengalami luka-luka dalam tubuhnya nggak tahan, ya, nggak tahan menahan sakitnya, akhirnya bunuh diri. Ketika tersebar kabar sahabat orang ini mati, ya, maka ditanya bagaimana? Oh, dia mati syahid karena saya saksikan begini. Kata Rasulullah, tidak, dia mati bukan mati syahid, dia mati karena bunuh diri. Nah itu
Karena apa? Sebelum melakukan jihad yang tertinggi ini, dia tidak mampu melawan jihad pada nafsu yang dimilikinya. Maka seorang ulama namanya Rajab Al-Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, demikian juga jihad melawan musuh yang abstrak, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Karena jihad melawan keduanya adalah jihad yang paling agung. Ya, jadi memang dua-duanya harus dilakukan. Bukan hanya hawa nafsu, karena ada orang-orang maaf ya, seperti misalkan di Afghanistan, kan itu negara dijajah mulu kan. Walaupun sekarang sudah merdeka, jadi pemilik orang Afghanistan asli, tapi tetap aja ikhtiar. Ya. Walaupun nambah ini saya bukan berarti pendukung Taliban, bukan. Ya. Ada perbedaan juga, kita punya langkah-langkah yang berbeda. Tetapi itu umat Islam yang sebelumnya kan Uni Soviet masuk. Pemerintahnya boneka. Terakhir kemarin Amerika masuk, ya kan? Sekarang tidak bisa masuk, ingin dihancurkan lagi. Nah, ada di antara orang-orang yang ada di sana itu udahlah, nggak usah ngangkat senjata. Orang lawan nafsu aja kalah. Nah, ini bahaya kalimat ini. Walaupun secara logika adalah benar.